Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saya hormati para pengurus DKM, paguyuban, dan MT dan lain-lain ya, termasuk tim pengembangan ilmu. Alhamdulillah kita udah hampir penutupan ya. Kirain saya udah tutup. Kapan tawakuf? Nah, kalau di pesantren justru Ramadan itu full. Kalau saya waktu Ramadan tuh kalau ngaji dari subuh sampai duhur itu nggak berhenti. Kalau kita malah berhenti. Nah, itu diantara kritikan kita terhadap tradisi umum ya. Rata-rata kalau mau Ramadan berhenti, istilahnya berhenti. Ya, Bapak Ibu, kita akan coba bahas tentang al-mubadarat. Itu dibaca fil mubadarat fil khairat. Apa artinya? Bersegera dalam kebaikan. Bab berapa tadi? 10 ya? 10 ya. Ada beberapa ayat yang ditulis oleh musannif atau pengarang kitab. Di antaranya adalah ayat surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Ini ayat 148 Al-Baqarah. Fastabiqul khairat. Sering dengar ya? Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Biasanya kalau yang mengucapkan ini orang Muhammadiyah. Tapi kalau bilangnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, biasanya orang apa? Orang NU. Dari situ ada ketahuan mana NU mana bukan ya. Kalau billahi taufik wal hidayah, nah biasanya itu tengah-tengah tuh. Baina ya, antara huma bainahuma ya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah. Di situ apa? Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berlomba-lombalah, kalau di terjemah Quran selalu pakai kamu ya. Padahal kalau dibaca teksnya ini artinya kalian. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Yang kedua, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, bercepat-cepatlah. Sebetulnya asalnya begitu ya. Cepat-cepatlah ila magfiratin, untuk memohon ampun min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah untuk dapat surga. Jangan santai-santai, cepat-cepat, buru-buru dapetin surga ya. Arduha, yang luasnya itu as-samawati wal ard, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebentar lagi kita kan Ramadan, itu ada ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah untuk menjadi orang bertakwa. Jadi kalau nggak puasa nggak takwa. Itu ya. Ini
tentu ini banyak penafsiran ya. Jadi tentang bagaimana kita harus berlomba-lomba. Kalau di negara-negara ini ya, negara-negara berkembang atau orang-orang masih dalam tanda kutip belum maju banget, berlomba itu saling menjatuhkan gitu ya. Jadi makanya di sekolah itu ada juara-juara ya, ada juara 1, 2, 3 gitu. Dulu kan sering ada juara ya, kalau sekarang sebetulnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang juara itu ya juara 1 hanya 1 orang, iya kan? Kalau di Al-Hakim gimana? Ada lomba juara 1, untung pesertanya ada 3, jadi juara semua. Ya, juara 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan berlomba-lomba itu adalah mencapai target. Ya, bukan mengalahkan yang lain. Berlomba-lomba mencapai target maghfirah, gitu ya. Bukan berarti yang lain jangan sampai dapat, bukan, tapi berlomba-lomba mencapai apa? Target maghfirah, target tadi apa? Surga ya. Ya makanya di sekolah yang maju itu nggak boleh tuh pakai ranking. Tapi tetap aja orang tua suka nanya kan, anak saya ranking berapa ya? Iya. Makanya dalam mitos di dunia artis, kalau yang juara 1 itu biasanya gagal. Hanya mendingan juara 2. Misalnya di dunia tarik suara, siapa itu? Siapa itu yang pernah jadi yang tinggi suaranya, siapa itu? Judika. Itu juara 2 dia. Juara 1-nya hilang. Nggak tahu siapa juara. Apa Mike Mohede ya? Siapa itu? Ya udah meninggal. Tapi nggak terlalu sukses seperti Judika ya. Gitu. Jadi yang dimaksud berlomba itu bukan mengalahkan ya, tapi bagaimana mencapai target. Kalau target berarti semua bisa dapat gitu ya. Makanya di sekolah sekarang itu nggak boleh ada tidak naik kelas ya kan? Kenapa? Karena semua orang itu unik, gitu kan rumusnya gitu ya. Nah, semua orang itu pintar, unik, tidak ada yang bodoh. Karena Yohanes bilang tidak ada manusia bodoh, yang ada adalah manusia belum ketemu cara yang cocok gitu ya. Gitu ya, jadi nggak ada manusia yang bodoh ya karena belum ketemu aja gitu. Pernah juga dia bilang, kasih saya anak terbodoh yang ada di pedalaman Papua, saya akan jadikan dia anak paling pintar. Nah, maksudnya itu dalam pendidikan anak itu memang tidak boleh pesimis. Meskipun anak kita tidak terlalu pintar ya harus tetap optimis gitu ya. Satu waktu saya naik taksi online ya. Itu supirnya biasa kan ngobrol. Pak, dulu saya juara 1 di kelas. Tapi saya jadi supir taksi online. Ya, dia maksudnya ingin menjelaskan bahwa yang sukses itu belum tentu yang juara 1 gitu ya. Itu ya. Yang paling kaya bukan yang juara 1, yang jadi presiden bukan yang IPK-nya 4 ya. Yang jadi gubernur bukan yang IPK-nya 4 gitu. Kalau dihitung sukses itu gubernur ya. Nah, kalau sukses itu adalah kepemimpinan ya. Kalau sukses itu ya terserah mau ngitung sukses. Kalau dalam Islam sukses itu adalah ketika mampu masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Itu ya. Oke, jadi yang dimaksud berlomba-lomba ini adalah mencapai target gitu ya, mencapai target kebaikan yang artinya semua bisa nyampe gitu ya. Tapi bersegeralah. Kenapa harus bersegera?
karena waktu itu terbatas gitu ya. Kalau kata siapa itu Hamka ya, katanya manusia ada yang 100 tahun, ada yang 106. Kemarin Kiai Sahal berapa, Kiai Yabi, nah itu 106 kalau nggak salah ya. Tapi kalau 200 katanya nggak ada gitu ya. Artinya memang kita berlomba, maksud berlomba-lomba itu kenapa harus buru-buru, karena waktu itu sangat terbatas ya. Jadi waktu sangat cepat, apalagi setelah nikah biasanya terasa cepat tuh ya. Itu ya deh ya. Siapa ini yang bajunya kotak-kotak? Ini nih samping nih. Masih senang ngobrol ya. Oke. Kalau kita niat mau baca ini bisa satu Ramadan nih, satu bab ini ya. Saya tadi coba, wah panjang banget ya. Karena kalau dibaca itu kita nggak bisa makan siang ya, sarapan. Kita baca singkat-singkat aja ya. Kita coba yang ini deh ya. Ini Bapak Ibu ya. Nggak ada. Kalau baca kitab ini Bahjatun Nadirin namanya, Nadirin. Ya'murullah ibadahu bil mubadarah ilal khair. Allah memerintahkan berlomba-lomba itu dalam kebaikan dan amal soleh. Jadi Allah itu memerintahkan berlomba-lomba itu dalam hal kebaikan. Kemudian nadaballah, Allah mensunahkan kepada hambanya untuk bersegera dalam kebaikan dan untuk segera dekat masuk surga gitu. Jadi Allah itu nyuruhnya dua itu ya, segera berbuat baik dan segera masuk ke dalam surga ya. Di sini dijelaskan bahwa surga itu seluas langit yang bumi dan bumi ya. Wah, luas banget ya. Ada yang bilang, katanya nih ada dua pendapat, kalau surga itu seluas langit dan bumi, lalu neraka di mana? Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama bahwa neraka itu bagaikan siang dan malam katanya. Jadi kalau ada surga pasti nggak ada neraka, nggak lihat neraka. Kalau lihat neraka nggak ada surga, kira-kira begitu ya. Yang kedua ada yang bilang kalau surga itu adanya di langit, di atas langit ketujuh. Jadi kalau mau nyari surga di atas langit ketujuh, di bawah arsy, di sini nih. Sementara neraka itu asfala safilin, berarti di paling bawah. Posisi neraka itu di bawah bumi berarti ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini agak pendek. Kalau baca yang Al-Utsaimin itu waduh panjang banget. Kalau baca Al-Utsaimin saya lihat ya, tunjukkan. Ini Al-Utsaimin. Ini panjang banget ya cerita di situ. Wasaru ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin. Al-mubadarah. Ada dua perintah Bapak Ibu semua ya. Yang pertama al-mubadarah wal musara'ah ilal khair. Harus segera melakukan kebaikan. Yang kedua adalah insan idza azama 'ala syai' wa huwa khair falyamdi fihi wa la yataraddad. Yang kedua jangan ragu dalam kebaikan ya. Lawan dari mubadarah adalah at-tawani, menunda-nunda. Menunda-nunda. Saya mau umroh nanti aja dah. Jadi mahal dah. Mau haji belum daftar juga, misalnya gitu ya. Wal kasala, kasal apa? Malas. Wa kam min insanin tawani wa kasala fa fatau khairun katsirun. Tidak sedikit orang yang menunda-nunda dan malas kemudian hilang banyak hal.
Itu. Oleh karena itu dalam hadis Nabi disebutkan al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Nah, ini kalau dibaca, saya tadi baca ini panjang sekali ya. Nah, nanti baca aja sendiri di rumah ya. Nah, kalau nggak tahu artinya itu aja pakai Google ya. Tapi banyak ngaco juga ya. Google itu banyak menyesatkan. Kemarin ada mobil di situ mau ke itu. Mas Yono mobilnya masih itu gara-gara Google. Apa yang harus disegerakan? Yang pertama as-salat, as-sadaqah, as-saum, al-hajj, birrul walidain, silatul arham. Itu ya, li'anal insan la yanbaghi farubbama yatawani fi syai' wa la yaqdiru alaihi ba'da dzalika imma bimaut. Karena manusia tidak tahu, bisa jadi dia tidak akan mampu lagi karena dia mati. Jadi mati itu bahasa halus ya, maut. Kalau di kita mati itu kayak ke ikan aja mati. Maut itu padahal bahasa halus. Au marodin atau sakit, au fawatin atau hilang kesempatan. Misalnya yang kemarin kena itu apa itu, petugas pajak. Kalau udah kena kan nggak punya duit lagi kan, dia nggak bisa beramal lagi. Idza arada ahadukum al-hajj falyata'ajjal. Kalau diantara kalian mau berhaji, segeralah, fa innahu qad yamrid al-marid. Karena kita kadang-kadang sakit, wa tadillu rahilah. Kadang-kadang perjalanannya juga tersesat. Kadang-kadang ada Covid, nanti jangan-jangan ada lagi. Wa turidul hajah, dan kadang-kadang ada kebutuhan yang lain. Nah, oleh karena itu maka disegerakanlah gitu ya. Di sini dijelaskan khairus sufufi rijal awwaluha. Yang dimaksud bersegera di sini kalau laki-laki sopnya yang paling bagus yang paling depan tadi. Kalau perempuan yang paling bagus yang mana? Wa khairus sufufi nisa akhiruha, paling belakang. Waduh, beda ya. Oke. Jadi kalau mau dibaca semua ini panjang. Nah, jadi kita langsung aja baca hadisnya. Silahkan yang mau baca. Nanti dapat hadiah dari DKM. Siapkan lembarannya. Mau nggak lembaran hijau? 1000. Ya, silakan. Ayo. Siapa ini yang baca? Akmal ya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Fal-awwal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihati fasatakunu fitanun qita'il lailil muzlimi yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya rawahu Muslim. Alhamdulillah, bagus bacanya tuh ya.
Kalau hadis boleh tidak pakai tajwid ya. Nah, misalnya gini tadi. Mu'minan wa yumsi, enggak usah. Mu'minan wa yumsi gitu boleh ya. Pakai tajwid juga boleh, enggak apa-apa ya. Ya, oke. Yang pertama fal awal dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru, bersegeralah bil a'mal, melaksanakan amal-amal as-salihah yang baik, amal saleh. Fasatakunu fitanun, karena akan terjadi fitnah. Kaki ta'il lailil muzlim, seperti gelapnya malam. Yusbihur rajul mu'minan, di mana seorang laki-laki pada waktu subuh dia beriman, wa yumsi, dan sorenya kafiron. Wa yumsi mu'minan, sorenya kafir, mukmin, wa yusbihu kafiron. Yabi'u dinahu, yabi'u, ia menjual, dinahu, agamanya, bi'arodin, dengan sejumlah keuntungan minad dunia, dari dunia. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim ya. Jadi ini segeralah untuk melakukan kebaikan, karena memang problem itu banyak katanya ya. Bahkan ada orang sampai sorenya beriman, besoknya kafir gitu ya. Ya mungkin diantara kita ya zaman sekarang begitu ya, paginya beriman, siangnya kafir. Paginya subuh, siangnya misalnya korupsi ya, gitu ya. Sorenya beramal lagi ya, besoknya korupsi lagi ya gitu ya. Ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Jadi banyak orang menjual agama dengan keuntungan dunia. Ya, gitu ya. Yang dimaksud keuntungan dunia menurut Utsaimin itu banyak. Ada jabatan, ada uang, kehormatan. Makanya tidak sedikit orang yang mau nyalon biasanya ke masjid. DMI melarang kan, mau nyalon apa itu DPR ya, ke masjid ya kan. Ya kita tidak menganggap itu menjual agama ya, tapi wallahu a'lam, kita tidak menyangka orang ya, wallahu a'lam, tergantung daripada hatinya. Tapi kalau husnudzonnya, oh dia berarti saat itu imannya lagi tinggi gitu ya. Kalau soal itu kan kita harus bilang kepada diri kita bahwa kita salah kan gitu ya. Tapi kalau ke orang lain nggak boleh, nanti dituntut. Oke, gitu. Jadi yang dimaksud aradid minad dunya itu bukan hanya uang ya. Bahkan bagi sebagian orang uang itu kecil. Bagi orang yang hartanya triliun, duit 1 juta itu kecil ya kan. Misalnya Pak Sandiaga Uno tuh hartanya 10 berapa itu triliun ya. Nah, Pak Ustadz Farhan kasih 1 juta, itu kayak uang 100 rupiah itu ya. 100 kecil gitu ya. Bagi beliau mungkin yang dimaksud besar itu jahid dunia itu apa ya, mungkin yang lain ya, bukan harta lagi. Tapi bagi yang anak kecil 50.000 aja, waduh gede banget gitu. Itu. Ini yang dimaksud dari hadis apa? Yang pertama adalah wujubut tamassuk biddin. Kita harus memegang teguh agama. Wal mubadarah ilal amal as-shalih qabla an tahulal mawani wal awaiq dunah. Kita harus segera melakukan kebaikan, karena bisa jadi akan banyak kendala-kendala ke depan yang lebih besar. Al-fitan al-mudillah satataba akhir az-zaman. Dan fitnah-fitnah itu akan terus datang di akhir zaman ya.
idza lahat lil abdi fursa khairun fal hazmu kullal hazmi ayyabtadiraha. Kalau seseorang itu akan melaksanakan kebaikan maka bersegeralah, karena bisa jadi kalau menunda-nunda itu akan luput itu akan tidak terlaksana. Idza btagal abdu bi ayatillahi tsamanan qalilan raqadinuhu wa du'afa yaqinuhu. Jika seorang hamba mengharapkan untung yang kecil dari agama Allah, maka sesungguhnya agamanya lemah, keyakinannya lemah, ya. Maka bertaudlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Hadis yang kedua, silakan siapa yang baca nih? Itu siapa? Putra. Ayo baca Put. Put baca Put. Yang perempuan gak ada yang agak gede ya? Yang laki-laki aja. Baca Put. Mana Putra kan namanya? Iya. Dipegangnya Quran ya. Quran itu. Itu ya, an Abi Sirawah dikasrisin Sirawah atau Saru'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholaitu wara'an nabi bil madinati asrafa salama summa qoma musri'a fatakhattu riqaban nasi ila ba'di hujari nisa'i fafadhi'an nasu min sur'ati fakharaja alaihim fara'ahun annahum qad ajibu min sar'atihi wa faqala zakartum syai'an min tabrihi dana fakarihtum akhya bisani fa'amar tu biqismati. Rawahul Bukhari wa fi riwayatillah wa tukhalaftu fil baiti tibra minas sadaqati fakarihtun a'ubayna tibru fitahu zahabin ufiddah. Alhamdulillah. Ini layak dikasih hadiah nih Pak ini ya, Pak Hari ya. Bahasanya udah lumayan tuh. Baru kelas berapa? Kelas 2? Oh 6. Baru kelas 6 ya. Kalau ke pesantren bisa lebih kenceng lagi bacanya tuh. Karena kalau di pesantren dari bangun sampai bangun lagi baca Arab gitu. Oke, asani an Abi Sirawah atau Sarawah dikasrisin al-muhmal wa fatihah Uqbah bin al-Harits radhiyallahu anhu qala sholaitu wara'an nabi bil Madinah al-asr. Saya salat di belakang Nabi salat asar di Madinah fasallamatu maqama musri'an. Nabi membaca salam kemudian berdiri dengan cepat. Jadi ini enggak wirid dulu tuh. Ustaz Endar ya. Ini enggak sempat wirid. Mungkin Pak Dimas nih enggak sempat wirid ya. Fatakhatta riqaban nas, kemudian dia melangkahi pundak orang-orang ila ba'di hujari nisaihi, untuk menuju ke salah satu kamar istrinya. Karena Nabi itu kan di samping masjid ya rumahnya ya, kalau nggak salah. Kalau sekarang bahkan di Masjid An-Nabawi ya. Wa fazi'an nasu min sur'atihi, kemudian manusia orang-orang ya terkejut. Nah, ini aneh, orang-orang biasanya wirid kok ini enggak. Fa kharaja alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Kemudian Nabi keluar lagi melihat orang-orang kok pada masih kaget. Kenapa Nabi buru-buru? Ada apa?
Dzakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani. Fa amartu bi kismati. Saya ingat waktu salam itu ingat ada emas yang belum diberikan, belum dikasihkan ke orang yang harus aku kasih. Kira-kira begitu ya. Rawahul Bukhari. Kuntu khalaqtu fil bait tibra'an minas shadaqah fakarihtu an abitahu. Jadi di rumah itu ada sedekah yang lupa aku belum bagikan. Maka aku ingin buru-buru ya. At-tibr itu kit'un dhahabin aw fiddah. Jadi barang itu adalah emas atau perak ya. Waduh, itu Nabi buru-buru nih karena ini ada emas yang harusnya dikasihkan ke orang, ini belum sampai segitunya tuh. Gitu ya. Oke. Jadi di sini Nabi juga buru-buru ya. Nah, ini menurut tafsirnya atau penjelasannya ya. Hadis ini menjelaskan yang pertama adalah jawazu qiyamil imam ba'dal faragh minas salat duna ayyusabbiha idza atahu ma yusgilhu. Jadi Ustaz siapa itu? Tommy ya. Boleh tidak dikir setelah jadi imam kalau ada keperluan gitu ya. Itu boleh. Tapi boleh juga duduk lama-lama kayak Ustaz seperti itu Heru ya. Dikirnya lama sekali beliau. Insyighalul fikri fi salat la yatlabuha walakin yasa an yadhhabal khusyuk. Jadi sibuk berpikir dalam salat itu tidak layat labuh walakin yahsa'an yadhhabal khusyuk. Ya, jadi lama-lama dalam salat itu sebetulnya boleh tapi khawatir memang hilang khusyuk. Makanya ada orang yang kalau salat itu buru-buru. Salat ada yang salat lama kan, ada yang buru-buru karena takut dia banyak pikiran gitu katanya gitu ya. Sahibul hajal yazulahu takhti riqaban nas. Orang yang punya kebutuhan itu boleh melewati pundak. Jadi kalau orang misalnya kebelet, jadi imam kebelet, ini banyak orang tuh nggak apa-apa, nah, gitu. Jawazu ta'ajjub biman fa'ala fi'lan laisa min adatihi. Boleh kita itu takjub dengan orang yang melakukan kebiasaan yang bukan kebiasaannya. Misalnya biasanya begini kok begini, nah itu boleh kita kaget ya, boleh takjub. Man ra'a nikarah fi wujuhi asabih yang bagi alaihi tawdihu dzalika wa daf'i syubhat. Kalau seseorang melihat sesuatu yang aneh di sahabatnya, dia boleh meminta penjelasan agar tidak terjadi dugaan-dugaan. Al-israfil masyi la yunafil waqar. Katanya buru-buru dalam perjalanan, dalam jalan itu tidak menghilangkan kehormatan ya, atau apa namanya, tidak menghilangkan apa istilahnya, kehormatan itu apa istilahnya, tidak menghilangkan apa namanya ya, harga diri gitu ya. Al-istihbab at-takhallus mimma yasghulul qalbu 'anillahi ta'ala wa istihbabil mudadar ila amalil khair. Ini ada sunnah untuk mengikhlaskan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada disunahkan untuk bersegera melaksanakan kebaikan. Jawazul istinabah wa tawqil fi sarfi shadaqah ma'al qudrah 'alal mubasyarah. Dan boleh juga katanya mewakilkan memberikan sedekah meskipun mampu. Jadi memberikan sedekah kepada amil itu boleh meskipun mampu. Di samping memang banyak manfaat ya. Karena misalnya agar yang diberi tidak tersinggung. Itu kelebihan lembaga begitu kan. Jadi kalau dikasih langsung oleh orangnya kan bisa jadi tersinggung, tapi kalau oleh lembaga bisa jadi tidak. Bapak Ibu semua, saya kira itu aja, 2 aja ya. Nah, untuk yang lainnya baca di rumah. Baca aja. Saya ingat kiai saya dulu, dia waktu kiai utamanya belum meninggal, dia mungkin ngajinya tidak serius. Nah, ketika kiainya meninggal, dia kan jadi menantu kiai.
Dia bingung tuh nggak bisa baca kitab. Nah, kata dia caranya gimana? Dia sehari semalam ngurung aja di kamar tuh sampai telinganya berdarah katanya karena ingin bisa baca. Lama-lama bisa juga. Baca ya di rumah ya, mudah-mudahan bisa. Ini karena ada 8 hadis, sementara yang kita baca baru 2. Intinya sih sama ya, bahwa kita itu disunahkan. Ini sunnah ya. Disunahkan untuk melakukan kebaikan dengan segera. Karena waktu itu sangat terbatas. Mudah-mudahan ada yang terinspirasi ya dari hadis-hadis ini. Saya serahkan lagi kepada Al-Ustadz Al-MC. Syukran ala kulli timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.